Shalom, kita boleh kembali lagi di ibadah pemuda remaja KGPM Tesalonika Tanjung Batu Manado saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh diberikan lagi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah saat ini. Haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Katakan berdiam, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik. Haleluya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kami di saat ini. Saat ini Tuhan kami mau buka ibadah pemuda remaja KGPM Tesalonika Tanjung Batu. Biarlah Engkau hadir Tuhan, Engkau bertata di ibadah kami saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini hidup kami Tuhan, hidup yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan layakan kehidupan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena kita merasa bahagia di kesempatan ini kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita angkat pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Tuhan kita bersaudara, Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi katakan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia sungguh dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ya, mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, yang dimana firman Tuhan di saat ini akan disampaikan
oleh hambanya Ibu Penatua Susan Kusnan Mawikere. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati lagi, ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin dan kita percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika firman itu bertata dalam kehidupan kita, kita percaya ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan kami aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan kami aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bersama pada saat ini dalam ibadah yang akan dilaksanakan, ibadah pemuda remaja KGPM Tesalonika. Kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat anugerahmu yang selalu menyapa kami dengan segala kebaikan yang Bapa berikan, Bapa ciptakan, dan kami nikmati itu dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan, dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang luar biasa. Dan kami rindu Tuhan, kami mau duduk sehidangan dengan Engkau, mengenal pribadimu dengan lebih dalam, mengenal cintamu buat setiap kami. Dan biarlah Engkau Allah memakai setiap waktu yang berjalan ini
untuk kami boleh mengerti akan rencana-rencana-Mu. Terima kasih Bapak, inilah setiap kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Mari pada saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya rindu untuk kita baca bersama. Dalam 1 Petrus 3 ayat 4, saya akan membacakannya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Pada saat ini saya rindu untuk kita semua mau belajar merenungkan bersama bahwa betapa kehidupan kita adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Setiap hari harusnya kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dan boleh menghargai kebaikan Tuhan. Hargai diri kita sendiri setiap hari. Nah, pada saat ini saya rindu untuk kita juga mengerti bahwa sebetulnya kita adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang punya sesuatu yang lebih. Oleh sebab itu kita adalah orang yang bisa menerima diri kita apa adanya. Kita adalah orang yang menerima dan menikmati perbedaan kita dengan orang lain. Bayangkan saudara, sedangkan orang yang kembar sekalipun tidak sama. Kalau kita melihat ada Joshua, Hana, ya toh, mereka kembar tetapi mereka berbeda. Tetapi ada yang kembar identik, mereka juga tidak sama. Nah, kenapa kita tidak sama? Karena Tuhan membentuk kita satu persatu. Karena Tuhan membentuk kita berbeda satu dengan yang lainnya. Kita adalah orang yang cantik, kita adalah orang yang ganteng, kita adalah orang yang Tuhan ciptakan sesuai segambar dengan Tuhan. Nah, kalau kita berpikir bahwa kita mau membandingkan diri kita dengan siapa? Apa perbedaannya diri kita dengan orang ini? Kalau kita membandingkan, menilai diri kita secara negatif dengan orang lain, itu berarti kita membandingkan. Kalau kita menghakimi diri kita sendiri, kita ternyata tidak cantik, kita ternyata tidak setinggi dia, kita ternyata tidak sepandai dia, itu berarti kita menghakimi diri kita. Kita membandingkan diri kita, tetapi kita juga menghakimi diri kita. Kemudian, kalau kita ingin sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, itu berarti kita juga membandingkan. Saya rindu untuk kita mengerti bahwa membandingkan itu sesuatu yang sifatnya negatif. Tetapi kalau kita terinspirasi oleh seseorang, oleh apa yang dilakukan oleh kelompok tertentu, itu akan membawa kita masuk dalam motivasi yang baru dalam diri kita. Membuat kita semakin rajin untuk bersyukur. Nah, sekarang pada saat ini saya rindu untuk kita mengerti bahwa ada kalimat yang dikatakan disability. Kalau teman-teman pemuda remaja tahu bahwa kalau disability itu dia sebetulnya artinya ialah keterbatasan, adanya kecacatan, adanya ketidakmampuan. Nah, kalau kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang seperti itu akan menimbulkan tawar hati. Kalau tawar hati sudah hadir dalam kehidupan kita, berarti kita pun akan siap-siap untuk menjadi orang yang iri hati. Kalau iri hati itu kita biarkan dan kemudian dia tertanam terus, itu akan membuat kita menjadi manusia yang masa bodoh. Maksudnya seperti apa? Karena kita berpikir bahwa orang tidak memperhatikan kita, orang tidak menjaga kita. Karena kita adalah orang yang cacat, orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Karena kita adalah orang-orang yang sangat terbatas. Itu yang membuat kita masa bodoh dengan diri kita. Padahal Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Allah. Nah, pertanyaannya ialah, apakah keterbatasan hanya dimiliki oleh orang cacat saja? Kepada siapa kita membandingkan diri kita? Siapa yang menginspirasi kita? Nih, jika kita
memiliki kecacatan, itu berarti kita tidak cantik. Karena kita pikir kita adalah orang yang cacat. Kita adalah orang yang tidak berharga. Kita adalah orang yang tidak diberkati. Tuhan tidak cinta pada saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Oleh sebab itu kita adalah orang yang cacat. Saya ingin katakan bahwa cacat itu adalah disability. Disability itu akan membuat orang menjadi sepertinya tidak mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita oleh karena Dia adalah Allah yang membuat kita menjadi perhiasan, dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Kita adalah perhiasannya Tuhan. Wah, bayangkan ya, kalau perhiasan saudara itu berarti adalah sesuatu yang berharga. Kalau perhiasan saudara itu berarti adalah sesuatu yang biasa kita pamerkan kemana-mana. Nih, saat ini saya rindu untuk kita melihat ada dua gambar. Ada gambar Prince of Peace dengan gambar Mona Lisa. Nih, maksudnya di sini ialah kadang-kadang kalau kita melihat bahwa gambar Prince of Peace itu dia adalah gambar yang menginspirasi kita, memotivasi kita. Itu dampaknya menjadi positif. Tetapi kenapa Mona Lisa dibandingkan dengan yang tadi, yang Prince of Peace itu? Mona Lisa itu adalah lambang di mana orang seringkali melihat kecantikan, kesempurnaan. Itu harusnya menjadi milik saya. Kalau saya tidak sempurna, kalau saya tidak cantik, kalau saya tidak ganteng, berarti Tuhan tidak sayang kita. Itu adalah hal yang salah. Saya juga pada saat ini rindu untuk membagikan beberapa gambar. Saudara, ini adalah gambar-gambar orang yang tidak pernah puas dengan dirinya. Gambar-gambar orang yang merasa bahwa Tuhan menciptakan saya salah. Ada Jocelyn Wildenstein. Ini adalah orang kaya raya. Dia menikah dengan orang yang disebut bahkan bilioner. Nah, kalau misalnya saya sebut Donatella Versace, semua mungkin pernah mengenal nama ini. Orang yang luar biasa kaya. Kemudian kalau misalnya saya menyebut Michael Jackson, semua orang tahu itu. Dari zaman ke zaman Michael Jackson, siapa yang tidak tahu. Kenapa orang-orang ini, ada apa dengan orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang kehilangan motivasi diri. Orang-orang yang sebetulnya mengalami kecacatan dalam pikirannya. Tidak memperkaya manusia batiniahnya. Itu yang membuat dia semakin tidak bisa percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam diri saya itu tidak baik. Apa yang Tuhan jadikan hidung saya mau hidung yang seperti ini. Bibir saya tidak mau bibir yang seperti ini. Mata saya tidak mau mata yang seperti ini. Itu karena merasa tidak puas. Merasa cacat. Merasa apa yang Tuhan buat dalam dirinya adalah satu kesalahan besar. Tetapi mari pada saat ini kita akan melihat pribadi Yesus yang bisa menginspirasi, yang bisa memotivasi banyak orang. Walaupun orang ini kelihatan dengan mata kepala kita adalah orang-orang yang cacat, tetapi ternyata hati mereka, pribadi mereka sama sekali tidak cacat. Kalau saya memperlihatkan gambar ini, mungkin ada beberapa orang yang mengenal seorang motivational speaker, ya, Nick, yang di bagian atas itu. Kemudian dia juga sudah menikah dan dia punya anak kembar. Itu di bawah nggak kelihatan mukanya ya, tapi di bawah itu dia ada 2 anak kembarnya. Nick itu dia telah menikah dan dia menjadi orang yang disebut sebagai motivational speaker luar biasa. Nah, kalau yang di bawah itu ada seorang wanita yang tangannya sebelah, itu adalah seorang server. Dia seorang server, kemudian tangannya digigit oleh hiu. Tetapi itu pun juga tidak cukup mampu membuat dia menghentikan mimpi-mimpinya. Ini adalah contoh-contoh orang yang kelihatannya cacat. Tetapi ternyata kecacatan itu tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Kalau saat ini saya juga rindu membagi beberapa gambar lain
ini adalah seorang pemain, orang-orang yang bermain basket, ada yang bermain sepak bola, adalah orang-orang yang cacat, ya. Ada seorang balerina cantik, dia mengalami kebusukan di bagian kakinya dan dia harus diamputasi, tetapi ternyata itu pun juga tidak cukup menghentikan rencana Tuhan dalam dirinya, dan dia tetap berjalan dengan rencana Tuhan. Dan pada saat itu kita tahu bahwa sebetulnya masalah cantik itu adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan. Ada orang yang bilang bahwa suku Dayak itu orang-orangnya aneh-aneh, ya. Tetapi ternyata kalau misalnya di suku Dayak, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cantik. Yang telinganya panjang-panjang itu ternyata adalah orang-orang yang cantik. Orang-orang yang luar biasa. Demikian juga dengan yang lehernya panjang di suku Kayan. Kemudian di suku Maori, suku Mursi. Tetapi pada saat ini saya rindu, kenapa saya membagikan gambar-gambar ini? Ini saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita. Ya, yang harus tetap kita kasihi. Kelihatannya dia cacat, enggak apa-apa, emang ada masalah. Karena ternyata di negara mereka, suku mereka adalah orang-orang yang cantik, dilihat cantik. Nih, saya kadang-kadang suka bingung kalau misal mau berpakaian, pakaian apa supaya tidak kelihatan gemuk. Ternyata di suku Mauritania, gemuk itu adalah cantik, haleluya. Maksudnya apa sih? Ternyata Tuhan menjadikan kita memang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang saat ini Tuhan ingin kita memperdalam, bahwa perhiasan kita ialah manusia batinia. Dalam arti percantik batinmu, hubunganmu dengan Tuhanmu. Karena itu adalah perhiasan yang tidak binasa. Itu adalah perhiasan yang Tuhan katakan berharga. Mari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, engkau diciptakan Tuhan berbeda-beda. Engkau diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang aneh, tidak ada yang kelihatan sepertinya seperti orang alien. Bukan. Karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda. Dan kita harus mensyukuri itu. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita menjadi ada. Sampai dengan saat ini. Hiduplah dengan kekayaan batiniah. Jangan pernah membatasi diri kita dari kuasa Tuhan. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Dia luar biasa dan Dia baik dalam kehidupan kita. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sambil persembahan kita berikan, kita sama-sama angkat pujian. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa.
saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kadim, Ibu Penatua Susan Kusnan Mawikere. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk jadikan hidup kita sebagai rumah doa. Berdoa buat keluarga kita, berdoa buat orang yang ada di sekeliling kita, buat gereja kita, buat komunitas kita. Haleluya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Mari pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau menyatukan hati kita di dalam doa dan permohonan bersama. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa memberkati setiap kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau Allah telah kembali menyatukan kami dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh kembali menikmati pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan ini boleh terjadi oleh karena campur tangan-Mu, oleh karena cinta-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, izinkanlah kami Tuhan untuk kembali berada di hadapan-Mu, memohon kepadamu. Mari Bapa, lihat keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Lihat keberadaan setiap kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menjamah setiap hati kami. Setiap hati yang memerlukan sukacita Tuhan, mari Engkau balut berasalkan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan membuat kami selalu hidup bersama dengan Engkau, melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati Tuhan jemaat KGPM Tesalonika, dari BPS PMS yang ada Tuhan, seluruh aparat komisi yang ada Tuhan. Tuhan kami membutuhkan Engkau, membutuhkan kasih setia-Mu Tuhan untuk mengalir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pimpinan-pimpinan kami Tuhan diberikan hikmat marifat Allah. Dalam melakukan segala hal Tuhan, kami diberikan roh yang mau menyatu bersama dengan Engkau. Mari Bapak memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati secara khusus tentunya untuk Komisi Pemuda Remaja. Memberkati untuk pimpinan yang ada, ketua, sekretaris, dan semua yang ada Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Pimpin mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin mereka Tuhan menuju pada segala kebenaran itu sendiri. Karena kami tahu Tuhan, manusia mempunyai keterbatasan, tetapi Engkau Allah punya sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka menjadi lebih besar, lebih luar biasa, hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa tentunya untuk kota Manado Tuhan. Tuhan, jauhkan kami daripada yang jahat. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang membuat kami jatuh dari satu permasalahan menuju pada permasalahan baru. Lindungi setiap kami Tuhan. Lindungi Tuhan wali kota kami Tuhan. Setiap kami dipagari dengan pagar keselamatan yang berasal daripadamu. Anak-anak muda Tuhan boleh bertumbuh, boleh mengenal pribadimu dengan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Boleh kami pakai untuk kami boleh menghargai diri kami, menghargai setiap hari dalam kehidupan kami. Seperti Engkau memandang kami dengan penuh kasih, seperti Engkau memandang kami dengan penuh cinta. Biarlah kami boleh mencintai setiap hari dalam kehidupan kami, melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ajaibnya kuasa-Mu, menyertailah selalu bersama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, sempurnakanlah doa kami dengan doa sempurna yang Kau ajarkan kepada kami, yang pada saat ini kami akan nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh diberkati lewat ibadah kita saat ini. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari pada saat ini kita akan menadahkan tangan kita dan memandang kemuliaan Allah. Dan biarlah kasih karunia dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya selalu menyertai kita, selalu membentengi kita, selalu menjaga kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, ibadah kita di saat ini boleh selesai dengan baik. See you next week. Bye.